Saya minta Bapak Ibu untuk membedakan dua istilah ini. Yang pertama adalah akhir zaman, yang kedua adalah zaman akhir. Akhir zaman itu berbicara ketika Kristus datang kedua kali. Itu benar-benar titik akhir dari sejarah. Ya, titik akhir dari zaman ini. Itu akhir zaman. Tapi zaman akhir itu sebenarnya sudah dimulai ketika Kristus sudah naik ke surga. Kristus datang inkarnasi yang pertama, kemudian naik ke surga, maka itu mulai zaman akhir. Zaman akhir itu terentang, kita nggak tahu berapa panjang. Tapi dari Kristus datang pertama sampai Kristus datang kedua itu adalah zaman akhir. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab suci, dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, masuk ke Injil, maka Bapak Ibu bisa melihat hal ini. Di dalam perjanjian lama, memang betul, umat Tuhan itu punya banyak musuh. Tetapi musuhnya itu adalah bangsa-bangsa lain yang tidak percaya. Musuhnya adalah dosa di dalam diri mereka. Tapi ketika masuk di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil saja. Nanti kalau mau hitung, setan itu sungguh amat giat. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu bisa hitung berapa kali setan muncul. Tapi di dalam Injil ketika Kristus menyatakan diri membawa kerajaan Allah datang, maka setan itu kemudian langsung muncul dan begitu banyak kemunculannya. Kalau Bapak Ibu membaca Markus pasal yang pertama, baru pasal yang pertama saja, pelayanan Yesus yang pertama di sinagog, langsung ada orang kerasukan setan. Langsung ada orang kerasukan setan di situ. Maka itu menunjukkan zaman akhir. Zaman akhir itu ketika Kristus menyatakan diri pertama sampai Kristus nanti menyatakan diri terakhir, final. Itu adalah zaman akhir. Dan di tengah-tengah waktu ini, setan pun tahu waktunya tinggal sedikit. Setan tahu kalau Kristus ini sudah menyatakan diri, waktu dia hanya sisa sedikit, maka dia makin giat. Bapak Ibu, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kita juga sering begitu kan ya di dalam hidup kita ya, khususnya para mahasiswa ya. Kalau sudah bekerja mungkin juga ada begitu ya, kalau ada proyek dan lain sebagainya. Tapi kalau mahasiswa ini menjelang ujian akhir semester. Kalau sudah mau menjelang ujian akhir semester, deadline paper dan lain sebagainya, wah itu ya sudah mendekat. Waktunya tinggal sedikit, maka pasti lebih giat. Gitu. Kalau waktunya masih panjang, masih santai, nggak apa-apa, masih ada waktu. Terus pikir seperti itu. Tapi waktunya tinggal sedikit, sisa semalam saja untuk belajar, sisa semalam saja untuk selesaikan paper, maka itu pasti usaha jauh lebih banyak. Setan itu tahu, ketika Kristus sudah menyatakan diri, waktunya tinggal sedikit, maka dia sangat giat. Bapak Ibu bisa membaca perjanjian baru, berapa sering setan itu muncul. Ini saya bukan bicara tentang satanologi, tapi kita harus melihat kalau setan punya kepekaan seperti ini, harusnya kita orang percaya juga punya kepekaan seperti ini. Kalau setan peka bahwa waktunya tinggal sedikit, kenapa kita gereja, kenapa kita orang Kristen santai sekali? Kenapa kita orang Kristen rasa masih lama, masih panjang, waktu masih banyak? Tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita mengejar waktu. Ini adalah satu peringatan. Rasul Yohanes mengatakan waktu yang terakhir. Waktu kita itu sebenarnya tidak banyak. Waktu kita itu tinggal sedikit. Dan setan memakai waktu ini dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memakai waktu ini dengan baik? Zaman akhir itu menuju kepada satu titik, yaitu akhir zaman. Dan ketika itu tiba, seluruh sejarah selesai. Dan Bapak Ibu, satu peringatan bagi kita, ya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, di dalam zaman akhir ini tidak akan makin mudah. Makin mendekat kepada akhir zaman, setan akan makin giat, dan itu artinya kita akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Kita akan menghadapi lebih banyak tantangan. Kita akan mungkin menghadapi ancaman, penganiayaan, dan seterusnya. Makin mendekat kepada akhir zaman, itu akan makin sulit karena antikristus itu banyak bermunculan. Yohanes mengatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu, saya minta kita boleh camkan ini. Jangan pikir waktu kita panjang. Jangan pikir hidup kita masih lama. Jangan pikir kesempatan yang ada itu akan terus ada, tetap ada. Suatu kali ketika itu diambil oleh Tuhan, selesai, maka kita tidak punya waktu lagi, kita tidak punya kesempatan lagi. Mari kita berpikir dalam hal ini, mari kita berpikir seperti setan. Waktunya pendek, sisa sedikit, kita harus lebih giat, makin lama makin giat. Bapak Ibu, ini sudah hampir akhir tahun, minggu depan sudah ganti bulan kan ya, 2018 sudah mau selesai. Saya mau tanya Bapak Ibu, 2019, ya, tahun ini kalau evaluasi hidup, kita lebih giat dari tahun yang lalu atau tidak? Tahun depan apa yang kita rencanakan bagi Tuhan? Apa yang kita mau kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita akan makin giat atau kita akan makin cari aman, makin cari enak, makin mundur, bukan makin giat? Saya berharap kita boleh belajar di dalam hal ini. Secara negatif kita belajar dari setan. Setan itu giat, setan itu tekun. Bapak Ibu, setan itu
nanti bakal berhasil atau bakal gagal? Setan tahu nggak kalau nanti dia akan gagal? Tahu kan ya? Kenapa tetap giat? Kita tahu nggak kalau kita pasti berhasil? Tahu kan ya? Kenapa males? Karena pasti berhasil. Ya kan, kita pikir seperti itu kan ya? Karena pasti berhasil kok, Tuhan sudah bilang pasti berhasil. Males pun nggak apa-apa, pasti berhasil. Yang berhasil itu nanti kehendak Tuhan. Yang berhasil itu nanti rencana Tuhan. Pribadi kita belum tentu berhasil. Kehendak Tuhan pasti jadi. Tapi apakah diri kita pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan? Belum tentu. Penghakiman Tuhan itu dikatakan akan mulai dari gereja. Bapak Ibu, kalau setan yang tahu bahwa dia pasti gagal, seluruh usahanya, apapun yang dia lakukan tidak akan berhasil. Tidak akan bisa menjatuhkan satu orang pun dari kaum pilihan Tuhan. Tapi dia terus-menerus berusaha seperti itu. Kenapa kita yang tahu kalau kita pasti berhasil, kita diam saja? Kita tidak giat bagi Tuhan. Setan itu giat untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi orang-orang Kristen itu diam. Tidak giat bagi Tuhan. Dan akhirnya banyak pekerjaan Tuhan yang harusnya bisa dikerjakan, tidak kita kerjakan. Kehendak Tuhan tetap akan jadi. Kehendak Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh manusia, tidak mungkin digagalkan oleh setan. Tapi apakah kita ada di dalam kehendak Tuhan itu atau tidak? Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Tuhan sedang bekerja di depan kita, kita abaikan. Itu lewat, waktunya lewat, momennya lewat, selesai Bapak Ibu. Kita tidak punya kesempatan lagi. Kalau Tuhan masih kasihan kepada kita, Tuhan akan bukakan kesempatan yang lain. Tetapi kalau tidak, itu selesai, itu lewat, dan kita tidak berbagian di dalam pekerjaan Tuhan itu.